Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'ni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, senang sekali saya Angga Aminuddin di kesempatan kali ini dapat kembali menyapa Anda dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang berada di daerah Batam dan sekitarnya yang dapat mendengar kami melalui Radio Sela FM. Anda yang berada di daerah Semarang yang setia selalu di gelombang 612 AM-nya melalui Radio Silaturahim Semarang. Ataupun Anda yang berada di daerah Sukabumi dan sekitarnya yang terus memantau kami melalui siaran Radio Latansa FM. Anda yang berada di daerah Banyuwangi dan juga Palembang ataupun dimanapun Anda berada yang dapat mengakses siaran kami melalui siaran streaming Rasil di www.radiosilaturahim.com. Kami hadir dalam acara Sahur Bersama Tokoh, menemani waktu sahur Anda, Iwan Ahwat, bagi Anda para ibu yang mungkin jam 3 ini sudah sibuk untuk mempersiapkan makan sahurnya untuk keluarga, masih masak mungkin ya, atau yang sudah siap terhidang di mejanya. Kami menemani Anda di kesempatan kali ini, ataupun Anda yang masih melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, ada yang tadarus Al-Quran, zikirnya, itikafnya di masjid-masjid. Semoga Allah SWT selalu memberikan kita kekuatan dan juga memberikan kita terus perlindungannya untuk dapat melaksanakan ibadah-ibadah di bulan yang suci ini. Sahur bersama tokoh kali ini kami akan menghadirkan salah satu tokoh yang kami cukup akrab kalau dilihat dari hubungan hubungan kerja, hubungan kemanusiaan, dan juga hubungan sesama muslim. Karena kalau mendengar kata Rasil pasti ada satu organisasi atau NGO ini, yaitu MERSI, Medical Emergency Rescue Committee. Dan saat ini kami akan menghadirkan salah satu presidium juga relawan, dan saat ini beliau diamanai sebagai ketua presidium, yaitu Dr. Sarbini Abdul Murad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Angga. Sehat, Dok? Alhamdulillah sehat. Tapi kenapa ada yang manggilnya Dr. Ben ya? Itu panggilan ketika saya waktu kuliah. Oh, waktu kuliah. Kadang-kadang orang nggak kenal Sarbini, katanya Ben. Ya mungkin dia nama masih muda kan, masih muda tuh ada nama keren-kerenan gitu ya. Betul, bukan nama grup band ya? Siapa tahu ada grup bandnya dulu. Sarbini itu teman-teman waktu kuliah tuh panggilnya itu Ben gitu. Jadi saya ketemu teman, saya bilang Ben. Jadi orang nggak Ben. Selama ini kan pendengar Rasil lebih khusus ya, mungkin umumnya masyarakat ketika mendengar kata Mercy itu mereka lebih mengenal Dr. Jose Rizal gitu ya. Nah, sementara di Mercy ini ada presidium yang anggotanya banyak ya, Dok ya. Yeah. Selain Dr. Jose ada juga Pak Farid Talib, dan juga sekarang diamanai sebagai ketua adalah Dr. Ben. Yeah. Nah, kita ingin lebih dekat. Mungkin ada cerita-cerita yang bisa dokter sampaikan nih kepada pendengar gitu ya, perjalanan hidupnya. Siapa tahu ada cerita-cerita juga yang bisa menginspirasi kita gitu ya, mengambil hikmah dari perjalanan hidup. Jadi kita bisa cerita ya, Dok ya? Iya. Jadi Dr. Ben ini salah satu anggota presidium yang lahirnya di Aceh ya, Dok ya? Di Biren di Aceh Utara. Aceh Utara. Dok, bisa cerita masa kecilnya? Ya, saya asli Aceh nih. Lahir besar, kuliah semua di Aceh. Jadi logat saya pun masih logat. Kalau istilah orang Aceh logat asal Sunti. Logat asal Sunti, logat apa? Logat makanan khas Aceh itu. Sayur khas Aceh. Oh gitu. Jadi kalau orang Jawa saya ngomong saya bahasa Indonesia, pas orang bilang gini, dari Aceh dong. Kau tahu logatnya udah ketahuan. Kental banget. Jadi saya itu SD di sana, SMP, SMA sampai kuliah di sana. Nah, setelah itu karena kondisi Aceh konflik berpanjangan dan posisi dokter sangat tidak diuntungkan. Jadi perang ini kan walaupun ada aturan-aturan, tapi dalam realitanya itu ini terabaikan semua. Jadi Puskesmas sebenarnya tempat yang netral, itu pun jadi tempat yang dianggap tidak netral dan sebagainya. Jadi ketika itu posisi dokter sangat dilematis. Kita bantu nolong misalnya orang yang korban, dianggap kita bagian dari GAM, kita anggap tentara, dianggap kita ada pro tentara dan sebagainya. Jadi banyak teman-teman saya sebagian itu ada yang kuliah
Dan saya ambil kesimpulan saya hijrah ke Jakarta. Dan saya hijrah ke Jakarta untuk memulai kehidupan baru di Jakarta. Setelah saya meninggalkan Aceh. Dokter menjalani masa kecil, masa sekolah, di masa-masa yang waktu itu Aceh mungkin suasananya berbeda dengan masa sekarang ya. Bagaimana dokter menjalaninya waktu itu? Terjadi pergolakan yang begitu berat itu kan ketika saya sudah kuliah. Tapi masa-masa kecil saya itu masa yang indah di Aceh ya, masih penuh kekerabatan, kemudian tidak semacet sekarang. Dan kita ketahui bahwa orang Aceh ini kan orang yang sangat familiar. Jadi warung kopi itu kan simbol daripada egaliternya orang Aceh. Jadi saya mengalami masa-masa yang indah di Aceh. Kemudian saya harus bangkit untuk ke Jakarta karena kondisi ketika itu nggak menguntungkan. Tapi ada syukurnya itu, mungkin ada hikmah itu ketika saya ke Jakarta itu nggak lama kan tsunami di Aceh. 2004. Jadi keluarga saya itu pada banyak yang meninggal, termasuk bapak saya, abang ponaan. Biren berarti daerah? Enggak, Biren saya lahir besar saya di Banda Aceh. Di Banda Acehnya ya? Besar di Banda Aceh saya. Jadi banyak saudara-saudara saya yang korban tsunami. Nah mungkin hikmah saya ke Jakarta mungkin itu. Jadi karena kata saya pun di Banda Aceh, mungkin saya menjadi salah satu korban tsunami. Gitu. Aceh dirasakan begitu Islami ya? Waktu kecil paling Islaminya seperti apa sebenarnya Aceh? Aceh ini kan kalau kita lihat sejarah itu ya, bahwa Islam dengan budaya Aceh itu udah include, udah menyatu, udah inherent. Jadi ada juga daerah-daerah tertentu yang antara Islam sama budaya itu belum begitu bersenyawa. Tapi Aceh itu udah bersenyawa antara budaya sama agama itu bersenyawa. Maka ada istilah gini, adat bakpo tumuruhum, hukum bak syiakwala. Jadi itu menggambarkan bagaimana adat sama Islam itu udah menyatu di Aceh. Jadi kalau orang Aceh bicara masalah adat, ya itulah Islam. Itu udah bagian dari Islam. Contoh sederhana misalnya gini, bagaimana orang Aceh itu menghormati tamu. Di Aceh itu ada yang namanya menghormati tamu itu suatu hal yang sangat diagungkan. Datang tamu itu pasti itu disediakan makanan yang lebih enak, walaupun kadang-kadang orang rumah itu nggak makan seperti itu. Itu penghormatan. Nah penghormatan untuk tamu kan itu kebahagiaan dari ajaran agama kita. Dan di Aceh itu hal seperti itu masih bertahan sampai dengan hari ini. Nah terus misalnya bagaimana sehingga masih kecil saya itu orang tua saya mendodaidikan saya ketika saya tidur. Dulu orang Aceh itu kalau tidur itu sebelum tidur itu ada namanya lagu-lagu sebelum tidur. Tapi lagu-lagu itu yang dinyanyikan oleh bapak saya itu adalah saya perang sabil. Dokter masih ingat? Sebagian saya ingat. Contoh gini saya. Contoh ya. Doda idang. Si bantasidi berijang rayu. Si bantasidi itu bantasnya anak kecil, cepatlah besar kamu. Kalau kamu sudah besar, berperanglah melawan kafir Belanda. Jadi saya itu tertanam dari kecil dan saya nggak bisa tidur kalau saya nggak nyanyikan itu dulu. Ini kata bapak saya. Jadi selalu itu. Ini contoh doda ida, si bantasi cepatlah besar. Kalau kamu sudah besar, belalah negaramu. Jadi banyak saya heroik yang itu ditanamkan oleh orang-orang terdahulu untuk anak-anak cucunya. Ketika masih kecil. Jadi saya berpikir kenapa Aceh bergejolak terus ya, mungkin salah satu ada pengaruh dari syair ini. Nah kita ketahui bahwa Hikayat Perang Sabil itu ada satu prosa, satu syair itu yang diciptakan oleh Tengku Syek Pantekulu dalam melawan Belanda. Jadi ketika itu barang siapa yang baca kitab itu atau syair itu ditangkap Belanda. Sama seperti Orde Baru, orang baca misalnya buku-buku kapitalis, buku-buku Das Kapital ya si komunis kan, Karl Marx. Itu di Aceh itu Belanda sampai melarang seperti itu. Jadi besar pengaruh. Berarti memang ada sejarah yang kuat ya, sejarah yang kuat dari sejarah perjuangan akhirnya menimbulkan semangat bagi masyarakat Aceh hingga saat ini, semangat untuk hidup, semangat untuk berjuang. Makanya saya lihat bahwa Islam dengan Aceh ini sudah
udah begitu menyatu. Kenapa misalnya dalam kanun-kanun Aceh itu kan ada diselipkan hukum Islam, misalnya bagaimana seorang pimpinan daerah harus bisa baca Quran misalnya. Dan itu kan tidak di daerah-daerah yang lain kan. Dan walaupun kadang-kadang orang tersebut tuh mungkin dia jarang ke masjid mungkin ya, tapi militansi agama itu ada. Itu yang saya rasakan selama saya di Aceh. Dan hal-hal yang lain adalah saya begitu kadang-kadang saya kaget gini. Kalau di Jakarta ini, kalau kita sholat jamaah misalnya ini, itu kan antara anak kecil dewasa itu kan nggak teratur ya, pokoknya nggak teratur sama anak kecil. Tapi kok ketika saya pulang ke Aceh saya lihat kok saya teratur gitu, artinya anak kecil itu punya saf sendiri, paling belakang saf sendiri itu, jangan jadi dewasa saf depan. Artinya ini menandakan bahwa secara tidak sengaja itu udah terbentuk ya anak-anak di belakang. Dan memang dididik sepertinya ya. Dididik seperti itu. Jadi nggak ada yang prapu. Iya. Nah, itu. Ada istilah begini, Dok. Memang ibadahnya jarang gitu ya. Tapi janganlah dihina nabinya. Pasti paling depan dia ketika dihina nabinya atau dihina agamanya gitu ya. Itu namanya militansinya. Itu militansi itu seperti itu ya. Baik, Dok, di masa ketika dokter kecil sekolah gitu ya, lalu bergaul, itu Pak cita-cita menjadi seorang dokter udah dari kecil? Dari kecil saya. Nah, saya terinspirasi dari satu kitab orang Aceh, nama kitab Tajul Mulu. Tajul Mulu itu kitab obat-obatan yang dikarang oleh Tengku Ismail Sematang. Dan saya dari kecil itu udah seneng ya gitu-gituan. Jadi agak unik kisahnya. Saya tinggal waktu itu di Darussalam. Nah, setiap Jumat saya jalan kaki itu ke kota Banda Aceh bersama dengan abang saya itu untuk melihat orang jualan obat. Nah, di samping Mesir Raya itu ada toko namanya toko Aswan namanya. Saya ingat banget tuh. Itu ada dua orang yang jual obat orang tua. Itu obat apa? Obat tradisional. Nah, dia gelar situ kan. Obat tradisional, ada maju segala macam. Nah, saya ketika masih SD saya itu. Nah, saya tanya sama bapak, ini obat apa? Dia cerita obat. Terus ini kitab dari mana? Bapak tahu dari mana, Pak? Dari kitab Tajul Mulu namanya. Nah, terakhir saya beli kitab itu. Saya ingat banget, saya beli itu 2.500 ketika itu. Sudah berbahasa Indonesia? Enggak, bahasa Jawi. Bahasa Jawi. Ya. Walaupun saya nggak bisa baca itu kitab, tapi saya senang. Iya. Nah itu, jadi dari situ saya terinspirasi jadi dokter. Nah, saya suka misalnya obat-obat ya ke tradisional ketika saya anak-anak. Kemudian ketika saya SMA itu saya juga ingin senang dengan membantu orang kan. Bantu orang sakit segala macam. Dengan pengetahuan kesehatan yang terbatas saya coba bantu orang. Dan dari situ yang seingat saya tuh cita-cita jadi dokter itu dari SD saya tuh. Lingkungan keluarga mendukung? Mendukung. Tapi waktu itu kadang-kadang pesimis, kamu bisa lulus nggak kamu di kedokteran? Kan ketat kedokteran kan? Iya. Tapi insya Allah saya bilang insya Allah bisa. Jadi pas saya SMA, cita-cita saya ada dua, akabri sama kedokteran. Nah, saya gagal di akabri karena saya terlalu kurus ketika itu, nggak nyambung kan? Jadi saya terima di kedokteran. Nah, jadi ketika di kedokteran itu kita mengalami masa-masa mahasiswa gitu ya. Iya. Saya berinteraksi dengan banyak aktivis segala macam. Jadi saya tidak hanya aktif sebagai mahasiswa di kedokteran, saya juga aktif di resimen mahasiswa. Berarti aktif juga ya? Aktif di luar, dan aktif di HMI. Menjadi aktivis juga? Nah, aktif dari dulu udah aktif, saya senang aktivis itu. Nah, terakhir saya di HMI itu jadi ketua HMI cabang Banda Aceh. Saya pernah menjadi anggota pelaksana BADKU. BADKU itu Badan Koordinasi itu yang membidangi seluruh HMI yang ada di Banda Aceh, di Aceh. Waktu itu ketertarikan di dunia organisasi, karena kan ini di kedokteran ya. Biasanya kalau yang kuliah kedokteran terus fokus saja, jangan aktif jadi aktivis, nanti terbengkalai gitu ya. Waktu itu menjalaninya gimana? Sebenarnya tergantung kita sebenarnya, tergantung kita ya. Memang benar kedokteran itu padat, tapi kita harus bisa bagi-bagi waktu lah. Bagaimana kita cari waktu ya. Karena saya berpikir begini, seorang aktivis itu dia akan lebih merasakan bagaimana hubungan personal dengan pasien misalnya. Jadi saya perhatikan teman-teman yang aktivis itu ketika dia anamnesa pasien itu lebih komprehensif, lebih gampang, lebih mudah, lebih terbuka pasiennya.
Dan itu kan tidak muncul di bangku kuliah, tapi itu adanya di luar. Gitu. Jadi ketika itu saya pikir bahwa ya saya harus jadi aktivis. Karena apa? Karena ilmu itu diperlukan ketika saya selesai kuliah. Ya oke, waktu kuliah kita belajar, tapi setelah itu ilmu manajemen segala macam itu nggak diajarin di bangku kuliah kan, cuma teori singkat yang kita diajarin. Tapi pengalaman kita berhubungan sama orang, udah berkomunikasi dengan orang atas, bawah segala macam, itu kan di aktivis. Jadi saya sangat dibantu dengan saya aktif di resimen mahasiswa, saya dibantu di HMI. Jadi sekarang teman-teman saya di Aceh itu banyak aktivis HMI yang jadi anggota DPR lah segala macam. Ini itu kan, jadi pengalaman dulu dia itu yang membuat dia lebih siap ketika dia terjun ke masyarakat. Dokter tidak ada keinginan jadi pejabat sekarang? Enggak. Pejabat di Mercy aja. Pejabat di Mercy aja, karena sudah menemukan dunianya mungkin ya, gitu ya. Baik, Dok, waktu pas kecil hingga masa dewasa gitu ya, menjalani pendidikan, nasihat apa yang tidak pernah dilupakan dari orang tua, ibu atau bapak? Saya terinspirasi dari orang tua saya. Orang tua saya itu selalu mengajarkan pada saya kejujuran. Kejujuran. Bapak saya ini, dia itu kantor pegawai inspeksi pajak. Inspeksi pajak. Kalau sekarang itu pelayanan pajak. Dulu inspeksi pajak. Orang pajak itu orang kaya-kaya. Ya. Tapi bapak saya hidupnya sangat sederhana. Kontras justru ya? Kontras. Jadi dulu saya ingat kata-kata bapak saya itu, di kantor pajak itu ada namanya bahagian air mata, ada mata air. Oh, sama kayak istilah di ini ya, apa? Bea cukai. Ada dia. Nah, bapak saya itu kalau orang ribut di air mata air ini, nah taruh pamuraknya terus itu. Sama aja semua. Jadi bapak saya mengajar kejujuran. Itu yang membekas sampai hari ini. Contoh saya gini, Mas Angga. Misalnya saya bawa sesuatu itu bukan milik saya. Itu tanya, "Dari mana nih?" "Oh, dari rumah tuh saya pinjam, bawa pulang." Nggak boleh. Atau saya beli sesuatu, uang baliknya lebih saya. "Oh, lebihnya balikin." Terus ke masjid, sandal hilang. Nggak boleh ambil sandal orang. Ya, kamu harus pulang pakai ceker, nggak usah pakai, jangan ambil punya orang. Jadi saya lihat bahwa kejujuran itu yang ditanamkan, dan itu membekas sampai hari ini. Jadi saya pun mengajarkan anak saya pun seperti itu. Jadi kejujuran itu nomor satu. Jadi Anda itu jangan dihargai. Ini kata bapak saya, kamu jangan dihargai karena jabatan, tapi karena kejujuran itu. Nah, itu yang saya membekas itu sampai hari ini. Kita melihat bahwa orang tua itu bisa mengajarkan kejujuran karena dia juga melaksanakan itu. Iya. Mungkin sekarang banyak sulit nih orang tua untuk ngajarin anak untuk jujur karena dianya belum jujur. Nah, itu gimana tuh, Dok? Saya nggak masalah enggak. Bapak saya itu mulai buat rumah sendiri. Itu setelah pensiun. Dan dia nggak ada uang. Padahal dia pernah pimpru dia nggak ada uang dia. Nah, dia buat rumah itu setelah. Padahal kan bisa saja ya, padahal ya. Bisa aja. Pajak itu terkenal dong pajak itu. Apalagi masa dulu. Kan? Betul. Nah, pas ada uang pensiun, itu yang dibawa rumah. Dia bawa rumah itu pun nggak cukup, uang tasbunnya nggak cukup. Paksa dia jual tanahnya untuk buat rumah. Dia bapak saya itu hidup, saya nggak betul tuh kalau tanggal 1 tuh senang makan itu. Wah, makan enak tuh. Tanggal 5, tanggal 7 itu udah mulai. Udah habis kan. Nah, di pajak itu ada TC kan, ada gaji, ada TC. Orang pajak 2 kali gaji ya, tanggal 1 tanggal 15. Nah, 15, enak lagi makannya tuh. Nah, 5 hari ya budak kok istilah abang saya tuh ini makan paku terus. Paku tuh ya, ikan karing gitu ya. Ikan teri gitu ya. Tapi dari sikap orang tua seperti itu justru mendidik dan melatih ya. Karena gini saya lihat ya, bahwa kejujuran orang tua ini sangat mempengaruhi kejujuran anak-anaknya. Kalau orang tua yang nggak jujur, anaknya apapun kita ajarin, ini nggak nyambung. Jadi parenting itu. Bisa gini, kita ajarkan mana orang tua untuk anak harus begini. Dan begini ini bisa berjalan kalau kejujurannya pertama. Apa yang dikasih sama orang tua itu sangat mempengaruhi poin selanjutnya. Tapi ketika ini nggak ada kejujuran, yang dikasih bukan barang yang halal, yang lain tuh mental semua. Itu pengalaman beberapa pasien-pasien saya yang anaknya nggak bisa terkontrol. Saya ngecek, persoalannya orang tua.
Kayak gini Mas Angga, orang dalam kehidupan manusia ini ada di awal dia mendapatkan hidayah, ada di tengah, ada di ujung. Jadi ketika dia hidayah di ujung, dia menyadari bahwa dulu apa yang dilakukan yang salah. Dia berikan bahan atau makanan-makanan yang salah buat anak istrinya. Terlanjur kan, udah gede, udah besar, nggak bisa lagi dikontrol. Itu sering seperti itu. Makanya anak rumah tangga itu akan tertib, anak bisa diatur, segala macam. Itu harus apa yang kita kasih tahu yang halal. Itu Nabi pun mengatakan demikian kan. Kalau kita kasih yang haram, waduh, repot. Kita kasih ngaji kemana-mana, pas santri pulang, aduh repot juga. Baik, begitu berkesannya sosok ayah. Kalau sosok ibu sendiri, apa yang bisa diambil pelajaran dari beliau? Mungkin kalau saya cerita mungkin berlebihan ya Mas Angga ya. Jadi teman-teman Mercy itu kalau udah ke Aceh pasti mampir di rumah saya. Gitu ya. Nah, mampir di rumah saya, yang lain di ibu saya. Tapi setelah mereka pulang apa mereka katakan, Pak, Dok, Bunda tuh baik banget. Pak bangga bayangkan ya. Saya dari kecil itu, pas saya buka mata itu, saya lihat di rumah saya selalu ada tamu. Karena saya tinggal di Darussalam, ketika itu di Bandar Darussalam. Darussalam itu kan tempat sekolah. Itu dia tinggal itu ada paman saya, tante saya, orang kampung saya. Di total itu hampir 30 orang tinggal di rumah saya itu. Sejak saya kecil sampai saya kuliah. Sampai hari ini masih ada tinggal di rumah saya itu. Orang kampung, karena orang Aceh ini kekerabatan tinggi. Jadi kadang-kadang datang tuh orang kampung, titip anaknya ada sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ada setahun, 5 tahun. Jadi ibu saya tuh dalam menerima tamu ini nggak pernah mengeluh dia. Dia cuci piring, karena tamu malas dia cuci piring, dia masak untuk tamu. Makanya berkah terus rumahnya kayaknya. Jadi seperti itu. Dan kalau Lebaran saya ingat betul pelajaran dari ibu saya. Ketika puasa, ibu saya itu mau buka puasa nih dikasih tuh. Ibu saya panggil saya ini ada makanan untuk om sana, untuk om itu ada tuh kasih saya tuh. Hati saya kok dongkol saya ini, kasih habis dong, saya makan apa nanti kan, gitu kan. Dan itu diajari ibu saya gitu itu. Nah itu yang rasa teman-teman Mercy itu pernah berbagi sedekah di Ramadan tuh ya. Di Ramadan kuat ibu saya tuh. Jadi dia ibu rumah tangga murni. Jadi dia suka nih bahwa ketika ibu saya meninggal tuh banyak orang yang merasa kehilangan. Baik. Padahal beliau tuh cuma tamat SMP. Tapi ilmu mendidik itu luar biasa. Mungkin orang dulu kayak didikan orang dulu ya, dia lebih matang ya. Dokter Ben berapa bersaudara? 4 bersaudara. Saya kedua, abang saya meninggal karena tsunami. Adik saya 2 guru di Langsa. Oh, ada yang jadi korban tsunami juga? Ada. Abang saya nomor 1. Adik anaknya 2 meninggal, istrinya. Bapak saya meninggal 2000, pas habis tsunami ya 2004 itu. Dok, waktu pas peristiwa tsunami itu kan merubah sekali psikologis masyarakat Aceh ya. Perubahan apa yang paling dokter lihat gitu dari sebelum tsunami dan setelah? Tapi saya gini, lebih individualis ya, lebih itu ya, karena banyak pendatang, pendatang, terus semua diukur dengan uang, materi segala macam. Itu yang terasa seperti itu. Kalau dulu di warung kopi itu nggak ada perempuan, sekarang tuh ada perempuan, banyak perubahan lah, pasti ada. Yang udah namanya terbuka kan, dan kita nggak bisa menahan memang keterbukaan ini. Pergaulan berubah gitu ya? Pergaulan lebih berubah sekarang ini. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, Anda saat ini sedang mendengarkan Sahur Bersama Tokoh. Salah satu kita hadirkan adalah Ketua Presidium Mercy, Dr. Sarbini Abdul Murad. Dari nama sendiri, dokter memahami arti nama yang diberikan orang tua tuh sejak kapan? Kok nama saya ini gitu dikasih orang tua? Sebenarnya yang beri nama saya itu kakek saya. Tradisi orang Aceh dulu. Itu yang memberi nama cucu anak itu kakeknya. Oh gitu. Kayak Nabi memberi nama Hasan Hussein kan Nabi kan. Oh gitu ya. Nah, jadi saya itu kasih nama itu kakek saya. Katanya itu Sarbini itu kan seorang ulama yang mengarang kitab Mughni katanya. Dia orang Mesir ya, Sarbini itu. Kalau saya tanya orang Mesir, Sarbini itu asal katanya pada Sarbaini. Sarbaini itu saya nggak tahu maknanya. Artinya Sarbaini itu 2 kali minum. Isyrab, asal katanya pada isyrab, minum. Sarbaini 2 kali minum. Mungkin 2 kali minum itu mungkin apa ya? Minum yang mengambil intisari kebaikan mungkin itu kali dari.
dan orang tua saya Abdul Murad. Dan akhirnya gini Mas Angga, tradisi orang tua saya itu tradisi kiai, tradisi guru, kiai guru ya. Nah mulai putus ini dari bapak saya pegawai pajak ya. Karena kan kondisi ketika itu kan kondisi perang Aceh itu, jadi nggak sempat bapak saya mendapatkan pendidikan agama, pendidikan agama ya. Jadi kakek-kakek saya ke atas itu kiai semua. Kiai semua itu, tengku istilahnya itu. Sebutannya tengku kalau sana ya. Punya pesantren. Ulama gitu ya. Ulama sana tuh. Jadi istilahnya itu dengan dunia pesantren itu udah nggak asing sebenarnya. Betul. Tadi menarik ketika dokter menyebutkan satu prosa Perang Sabil ya. Di Perang Sabil itu kalau yang saya baca sih ada satu sosok ya yang memang jadi tokoh sentral selain Cuk Nyadin, ada juga tokoh Umar, gitu, tokoh-tokoh lain. Nah kalau di masyarakat AS sendiri melihat tokoh-tokoh pahlawan perjuangan itu seperti apa? Sangat tuh sekarang Mas Angga ya, itu kan itu kan masalah sejarah itu ya peminat ya. Jadi saya nggak tahu apakah masyarakat Aceh hari ini itu tahu dengan tokoh-tokoh besar dia. Contoh gini, mungkin kalau saya tanya sama Mas Angga atau yang lain, siapa sebenarnya pahlawan besar Aceh? Siapa sebenarnya? Itu pasti orang jawab Teuku Umar. Cuk Nyadin. Itu aja. Sebenarnya ada yang lain yang itu nggak terlalu tercatat. Bahkan tidak diceritakan sejarah kali ya? Itu ada dua orang. Pertama adalah Tuanku Hashim Bantamuda. Kalau istilah sekarang dia adalah pangapnya. Orang nggak tahu ya Tuanku siapa sih? Panglimanya. Nah, Tuanku Hashim Bantamuda. Yang kedua adalah Panglimanya Makam. Itu pangkostratnya. Jadi sebenarnya dua orang yang sangat membuat Belanda itu kewalahan pada itu awal-awal. di satu masa dengan Cuk Nyadin dan satu masa. Jadi Tiro. Satu masa. Nah itu kan yang nembak Kohler itu di depan Mesir Raya. Itu pasukannya Hashim Bantamuda ini. Jadi ketika tahun 1873 itu bulan April masuk Belanda udah rebut Mesir Raya, ditembak itu. Tembak itu adalah anak buah Tuanku Hashim Bantamuda. Dan semua orang tahu kedua ini. Ya, saya aja baru tahu. Nggak tahu kan? Nah, bayangkan dia namanya Panglima Yak Makam. Panglima Yak Makam ini, dia itu pernah karena Belanda begitu benci sama dia tuh, marah sama dia kan. Perang tuh dia dari Sumatera Timur, dia panglima perang di Sumatera Timur, dia pulang ke Aceh. Itu kan Sumatera Timur itu kan di bawah Aceh itu kan. Nah dia yang menggolakkan perang kemari, tapi dia duluan meninggal 18 sekian, duluan meninggal dia kan. Nah, saking Belanda marah sama dia, itu di kepalanya itu dipancung, tebas kepala dia itu, dan kepala itu dibawa ke Belanda, dikasih nampak sama Ratu Wilhelmina di kepala Panglima Yak Makam. Dari situ dibawa ke Belanda, ke Batavia, dan sampai sekarang nggak tahu di mana kepalanya. Jadi, sampai sebegitunya penjajahnya. Karena ketika beliau itu udah lumpuh atau stroke lah kalau penyakit sekarang itu Belanda nyerang ke kampung dia itu daerah dekat ujung Bate itu sekitar 2 batalion untuk menangkap seorang Panglima Yak Makam yang sudah lumpuh. Itu 2 batalion. Nah ketika itu Panglima Belanda itu namanya Van Swieten, itu paling belakang, dia pasukan belakang. Nah ketika dia itu diambil dari rumahnya, dia nampak sama seorang kolonel Panglima batalion itu, Panglima brigade itu dipancung itu. Saking marahnya dia sama Panglima Yak Makam ini. Jadi sekarang tuh ada makamnya itu cuma badan doang, kepalanya hilang atau di mana? Atau memang sudah jadi tradisi para raja-raja Eropa dulu ya, kalau penaklukan tuh orang yang ditakluk itu harus dibawa kepalanya. Udah bukti kan? Iya. Saya membaca satu buku sejarah, api sejarah karya Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Memang ada keistimewaan sendiri untuk masyarakat Aceh ya, kenapa sampai disebut Serambi Mekah, lalu perlawanan mereka dari pertama kali Belanda datang sampai ke era kemerdekaan pun Aceh itu apa ya istilahnya itu warnanya beda dengan Indonesia lainnya ya. Yang paling lihat adalah semangat berjuang dan berkorban. Satu itu semangat berkorbannya masyarakat Aceh beda katanya. Jadi kalau misalnya misalnya main-main ke Banda Aceh, berkunjunglah ke namanya Kerkop namanya. Kerkop itu perkumpulan Belanda. Itu ada sekitar 3.000 lebih itu
benar-benar tewas di situ kan. Iya, iya. Dan di situ yang dimakam itu Belanda asli. Tapi kalau yang namanya orang pribumi nggak di situ dimakamkan, di tempat lain kita nggak tahu di mana. Karena yang pribumi jadi ini juga ada ya? Biasa tuh orang-orang dari Ambon misalnya, dari Ambon, dari Minahasa kan. Iya betul. Jadi sikap pengorbanan itu yang sehingga kenapa Aceh itu mau bergabung dengan Indonesia kan. Nah ketika itu saya nggak betul cerita sejarah itu, orang mengingatkan Daud Beri untuk tidak bergabung dengan Indonesia, tapi membentuk sebuah negara sendiri. Tapi nggak mau, artinya sama ulama segala macam semua itu mendeklar bergabung dengan Indonesia kan. Iwan Ahmad yang dirahmati Allah SWT, kita akan jeda dulu di sesi pertama. Tadi kita sudah di sesi pertama ini kita banyak membuka cerita-cerita dokter yang juga menggambarkan masyarakat Aceh ya. Karena kalau sahur bersama tokoh yang sebelum-sebelumnya kita memang belum ada yang asal dari Aceh gitu. Jadi kita belum tahu budaya Aceh seperti apa baru kali ini gitu ya. Iwan Ahmad, kami akan segera kembali di sesi kedua. Tetaplah bersama kami.